Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan saya akan sharing satu hal tentang akulah pintu, bicara tentang Yesus. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami siapkan hati untuk dengar firman-Mu. Kami mau belajar. Dan biarlah apa yang kami pelajari dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sharing tentang akulah pintu dari Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, bicara tentang pintu, kita bisa menemukan pintu itu berbicara tentang door atau gate. Jadi pintu itu bisa berbicara mengenai pintu, berbicara mengenai gerbang, berbicara mengenai tempat di mana keluar masuknya seseorang, keluar masuknya hewan. Karena di zaman dahulu selalu ada batas, yaitu pagar dan pintu. Pintu kalau di rumah-rumah itu berupa pintu, tapi kalau yang memisahkan antara satu kota dengan kota lain, itu berbicara mengenai pagar. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-10 kita bisa menemukan ada dua macam gembala. Dan dua macam gembala ini adalah gembala yang baik dan gembala yang jahat. Saudara, kita belajar yang pertama, gembala yang jahat. Gembala yang jahat terdapat dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 2. Dan kalau saudara nanti menemukan dari pembacaan Yohanes pasal yang ke-10, saudara baca berulang kali, saudara akan paham, ternyata pemahaman ini harus diulang-ulang. Kita baca berulang kali dan kita harus belajar sampai memahami. Sebab ketika Yesus berbicara mengenai gembala dan domba, pendengarnya pada waktu itu tidak banyak yang paham. Bayangkan, orang pada waktu itu aja tidak paham, apalagi kita. Bagaimana Tuhan digambarkan sebagai gembala, digambarkan sebagai pintu. Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik, akulah pintu." Tapi Yesus berkata demikian untuk memberikan gambaran yang jelas supaya paradigma orang itu diubahkan. Nah, Yohanes 10 ayat 1 dan 2, kita baca. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, memanjat pagar, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Saudara, yang dimaksud pencuri dan perampok itu siapa? Pencuri dan perampok. Itu berbicara mengenai gembala yang jahat. Nah, gembala yang jahat itu masuk tidak melalui pintu, malah masuk memanjat tembok. Tujuannya untuk mengambil. Saudara, ini merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas dan sangat tegas dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh gembala yang jahat. Dombanya bisa sama, tapi gembala yang jahat, dia akan memerah susunya, menikmati susunya. Menikmati susu domba tidak salah. Yang berikutnya, menggunting bulu domba. Menggunting bulu domba tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah setiap kali bulu domba itu bertumbuh,
lalu selalu dipotong. Domba itu akan kasihan. Ada waktunya dia menjadi kedinginan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar memahami. Domba pun punya anak-anak yang perlu disusui. Berarti gembala yang baik tidak memerah susu domba seenaknya sendiri, menggunting bulu domba seenaknya sendiri. Bahkan ini yang sangat jahat. Sudah diambil susunya, digunting bulunya, dipotong dagingnya. Dia pilih lagi domba-domba yang gemuk. Domba yang kurus pasti nggak diperhatikan. Saudara, itulah gembala yang jahat. Menikmati susu domba untuk kepentingan pribadinya. Menggunting bulu domba untuk kepentingan pribadinya. Menyembelih domba yang gemuk untuk kesenangan pribadinya. Saudara bisa baca itu dengan jelas dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ketiga. Saudara baca Yehezkiel 34 secara menyeluruh, khususnya ayat yang ketiga, jelas tegas di situ dikatakan. Nah, gembala yang jahat itu mengambil keuntungan dari domba yang seharusnya ia rawat dan gembalakan. Saya percaya kalau domba digembalakan dengan benar, dengan baik, pasti sama-sama menyenangkan. Domba mendapat makanan yang baik, gembala mendapat susu, mendapat bulu domba, tanpa perlu memotong dagingnya. Karena gembala bisa makan daging yang lain. Hal yang kedua, inilah yang saya mau maksudkan, akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu. I am the door, I am the gate. Akulah sang pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, saudara bisa lebih jelas ketika saudara baca ayat-ayat sebelumnya dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Artinya, domba-domba itu mengenal suara dari gembalanya. Karena gembalanya memanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Yang satu dikasih nama Molly, yang satu dikasih nama Cuki, dan dikasih nama yang lain-lain. Saudara yang dikasih Tuhan, pintu sebetulnya adalah tempat masuk dan keluarnya dari rumah. Tempat lalu lalangnya manusia, tempat lalu lalangnya binatang. Dan kita belajar sedikit tentang tradisi orang Yahudi. Ketika kita melihat pintu, ada dua sisi di sebelah kiri dan kanan tiangnya dan di atas. Itulah yang sebetulnya dikasih darah. Bukan siapa yang ada di dalamnya, di dalam rumah itu yang membuat malaikat melewati rumah. Tetapi karena ada darah yang ada di ambang pintu. Di ambang pintu, di tiang-tiang pintu. Sekali lagi, bukan karena siapa yang ada di dalam rumah yang membuat malaikat melewati rumah. Itulah Paskah, Pesach, Passover. Dan malaikat itu melewati rumah karena ada darah. Di mana ada rumah yang ambang pintunya ada darah, itu yang dilewati. Artinya demikian. Oleh karena darah anak domba pada zaman perjanjian lama. Tetapi kita harus tahu sekarang, oleh karena darah anak domba Allah, Yesus Kristus, kita dilewatkan dari bencana, dilewatkan dari kutuk. Dan Yesus Kristus sendiri yang menanggung kita di kayu salib. Bukan karena kita. Bukan karena kita ada di dalam rumah. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita ini berkenan kepada Tuhan. Waktu kita belum berkenan sekalipun kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Sekalipun kita masih berdosa. Sekalipun kita masih durhaka. Sekalipun kita masih jahat. Oleh karena kasih karunia-Nya. Heavenly grace. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang Yahudi
biasanya di pintunya selalu ada mezuzah. Saya tadi coba cari di rumah ini, mezuzah seperti apa, mau saya tunjukkan kepada saudara. Tapi saudara nanti ketik aja mezuzah. Kira-kira seperti begini. Nah, ada beberapa suku orang Yahudi yang mereka ketika terserak keluar dari tanah Israel, mereka pergi ke Spanyol, mereka pergi ke daerah-daerah Timur Tengah, mereka memasang dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi beberapa orang dari Yahudi Askenazi, mereka memasangnya dengan miring. Dengan sudut yang miring ini menuju keluar. Ada yang tegak ke atas, ada yang miring keluar, mengarah keluar. Nah, lalu di sana ada tulisan seperti huruf begini, Shin, Shaddai. Itu menggambarkan Allah Maha Kuasa. Dan saudara, sebelum masuk rumah, biasanya mereka memegang mezuzah, lalu diciumkan di tangan, baru mereka masuk. Apa yang mereka katakan? Mereka memperkatakan apa yang ada di dalam mezuzah itu, ada gulungan perkamen berupa firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Nah, bicara tentang Ulangan 6 ayat 9, saya baca buat saudara sebentar supaya saudara makin paham, karena itu buat orang Yahudi, tapi buat kita itu ada makna yang berbeda. Ayat 9 dari Ulangan 6. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ada mezuzah. Kemudian di dalamnya ada gulungan perkamen, gulungan firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan? Kalau mereka mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengar Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan saudara, mereka sambil menempelkan, mereka berkata demikian. Lalu mereka masuk rumah. Dan waktu keluar mereka tempelkan lagi, kemudian cium dan mereka jalan. Satu hal yang mereka lakukan itu, mereka melakukan beranggapan apa yang dilakukan oleh Allah. Mereka bilang Adonai. Dari Mazmur 121 ayat yang ke-8 yang berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu hal yang digenapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini, sekarang dan seterusnya adalah Tuhan Yesus menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Waktu keluar dan masuk pintu rumah kita, Tuhan menjaga dan melindungi, menyertai, membela kita. Satu hal yang perlu kita lakukan di dalam rumah, kita berdoa sebelum kita keluar rumah. Dan waktu mau masuk rumah, kita juga berdoa. Biar waktu kita masuk dalam rumah, tidak ada kata-kata lagi, kata-kata kotor, kata-kata kebencian, kata-kata kutuk, kata-kata serapah. Orang Yahudi melakukan hal itu. Jadi apa yang di luar rumah yang tidak boleh dibawa masuk ke rumah, jangan sampai dibawa masuk. Demikian pula di dalam rumah, kita berdoa, Tuhan aku mau keluar rumah. Biarlah kata-kataku, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan semangat, menolong orang lain, mendukung orang lain, kata-kata yang menyembuhkan, memulihkan. Dan itu yang dilakukan. Mari kita belajar memahami Yesus sang pintu. Sebetulnya kalau bicara tentang hukum kerajaan, yang berjaga-jaga di pintu itu penjaga. Kami minta kuasa kesembuhan dari tempat Maha Kudus buat setiap kami yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dan Tuhan tidak pernah salah alamat dalam menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini kami dapat beristirahat, dan biarlah berkat-Mu menuntun kami, melihat rencana-rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hebat memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan saudara senantiasa. God bless you.